Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi di Jadoni Channel. Kembali kita bahas tentang timnas Indonesia. Di video kali ini ada dua kabar gembira loh, yaitu kabar gembiranya Eliano Legender akan dimainkan waktu bertanding besok melawan Arab Saudi. Dia akan ditempatkan di lini depan. Dan juga kabar tidak baiknya, ada Kevin Dix tidak akan bermain lur, sayang sekali. Karena cedera yang seperti kita tahu, cedera yang dialaminya waktu bertanding melawan Jepang kemarin ternyata cukup lumayan parah lur, sehingga Kevin Dix harus dipulangkan ke FC Copenhagen di Denmark sana lur. Ini berita fix dari manajer PSSI langsung, yaitu Bapak Sumarji, yang mengatakan Kevin Dix malam ini pulang jam 12 waktu Indonesia Barat, akan pulang ke Copenhagen untuk menjalani terapi di kakinya. Sayang sekali dia tidak bisa membela timnas Indonesia di pertandingannya melawan Arab lur. Gimana keberlanjutan beritanya? Langsung aja kita saksikan berita sama-sama lur. Check it out. 3 poin adalah harga mati. Kira-kira itulah narasi yang terus menggaung pasca kekalahan telak atas Jepang. Yap, melawan Arab Saudi, gak ada ceritanya pemain blunder, mandul, atau gak bekerja keras. Dan buat Koshin, berkaca soal ucapan Kelvin Verdong kemarin mungkin ada benarnya. Karena bagaimanapun, terus-terusan main bertahan pada akhirnya hanya akan bikin rugi, mengingat secara kualitas Indonesia sangat mampu untuk bermain menyerang. Nah, rupanya apa yang dikatakan oleh Verdong ke salah satu wartawan Singapura, Food Balita, yang dikutip sampai ke media Belanda, sepertinya cukup membuat Arab khawatir karena bisa aja di pertandingan nanti Indonesia akan menampilkan permainan berbeda. Terlebih usai laga kemarin, Haji Memoriasu selain memuji perkembangan timnas Indonesia, ia juga diketahui udah memberikan masukan kepada Koshin, di mana itu berkaitan dengan sikap idealisme Koshin yang kekeh nggak mau merubah sistemnya walaupun hasilnya nggak jalan. Selain itu, ada juga hal yang berkaitan dengan pemilihan pemain. Sebab berkaca dari pertandingan kemarin, meskipun yang dilawan hanyalah tim ranking 130 dunia, Moriyasu tetap menampilkan skuad terbaik dan baru melakukan rotasi ketika timnya udah unggul cukup jauh. Indonesia sepertinya akan menjalani laga yang sulit secara mental ketika menjamu Arab Saudi. Sebab bagaimanapun, 3 poin adalah misi yang apapun caranya harus didapat. Karena kalau sampai kalah lagi, ya udah peluang untuk finish 4 besar pada akhirnya benar-benar kian menipis. Memang Arab gak sekuat Jepang, tapi masalahnya mereka juga bukan tim yang enteng untuk dikalahkan. Apalagi secara kondisi mental serta head to head, suka tak suka Arab pastinya jauh lebih unggul. Nah, meskipun dari segi catatan kurang menjanjikan, bukan berarti tim Garuda harus menyerah sebelum berperang. Karena bagaimanapun di pertemuan terakhir di kandang Arab Saudi, Indonesia udah mampu memperlihatkan perlawanan yang menjanjikan. Dan sebenarnya kondisi Arab Saudi pun juga nggak bisa dikatakan baik-baik aja. Kembalinya Hervé Renard sebagai pelatih yang sempat mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 tak serta-merta jadi jaminan mereka OTW raih 3 poin dari Indonesia. Dan meskipun sudah kata melatih Arab Saudi, namun Renard punya warisan pemain yang baru saja kena mental karena performanya terburuk di bawah Roberto Mancini. Adaptasi ulang otomatis jadi PR besar yang harus dilakukan pelatih maco nan galak tersebut. Sementara itu, khusus buat Indonesia, memang harus diakui kekalahan atas China dan Jepang pada akhirnya membuat sikonnya jadi lebih rumit. Dan wajar jika Koshin sekarang ibaratnya dihajar kanan kiri oleh netizen ataupun pengamat tertentu. Karena dalam 2 pertandingan tersebut, permainan Indonesia sama sekali nggak menunjukkan kalau tim ini bisa berkembang. Apalagi sikap Koshin yang seolah kekeh sama idealismenya terkait taktik dan pemilihan pemain, serta dianggap senang banget nyalahin pemain. Wah, asli beneran bikin Koshin yang tadinya didukung penuh sekarang mulai diragukan. Bahkan oleh PSSI, yang mana Pak Erik bahkan sampai nguntap-nguntap di ruang ganti karena ya emang dirasa ada yang nggak beres. Nah, melihat situasi ini, banyak yang menyarankan kalau Koshin dengerin apa yang disarankan oleh Kelvin Verdong. Yap, kemarin usai laga melawan Jepang, Kelvin yang diwawancarai oleh wartawan bernama Footballita, yang pada akhirnya dikutip media-media Belanda, mengatakan kalau permainan bertahan sama sekali nggak bisa menguntungkan apa-apa kalau masih meninggalkan celah terutama di tengah. Dan Kelvin pun berharap kalau timnas Indonesia bisa bermain lebih menyerang, karena dengan begitu kans untuk bisa mencetak gol lebih banyak. Sebab di satu sisi ia juga paham, lini serang kita itu seret ibaratnya butuh 10 peluang untuk bisa mencetak 1 gol. Nah, mengetahui hal tersebut tentu saja sedikit banyak membuat Arab khawatir. Sebab pasti mereka udah menganalisis permainan Indonesia, dan memang selama di round 3 ini, Indonesia adalah tim yang menitik beratkan permainan pada mode bertahan. Jadi misal nanti Koshin dalam tanda kutip dengerin masukan dari Verdong, yang bagaimanapun adalah pemain berpengalaman, ya bisa aja semua berubah termasuk Eliano yang siapa tahu nih akan diberikan kesempatan, mengingat Kevin Dix sendiri kemungkinan besar masih belum bisa main karena cedera.
Lebih lanjut, apa yang diutarakan oleh Kelvin Verdong nyatanya juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hajime Moriyasu kepada Shin Taeyong. Ya, menurut kabar yang ada, Moriyasu diketahui telah memberikan masukan khusus kepada Shin Taeyong untuk lebih fleksibel. Yang mana artinya, seorang pelatih sebenarnya sah-sah aja punya idealisme perihal taktik atau pemilihan pemain. Tapi ya, semua itu harus disesuaikan dengan kapasitas pemain yang ada. Dan ketika satu sistem gak jalan, harus punya plan B. Yang mana itu yang belum terlihat dari Coach Shin khususnya di 2 pertandingan terakhir, selain masukin Arhan buat lempar-lempar bola. Nah, Moriyasu sendiri pun sejatinya nggak omdo alias omong doang. Jepang semua tahu tim ini banyak diisi pemain-pemain berkualitas. Maka dari itu Moriyasu mau lawan siapapun ya pastinya main nyerang. Kalaupun lawannya dirasa lebih kuat, ia akan menerapkan taktik berbeda seperti yang pernah ia lakukan ketika menang melawan Spanyol dan Jerman di fase grup Piala Dunia 2022. Dan selama ini, Moriyasu tercatat udah sering mengubah-ubah sistemnya ketika dirasa nggak jalan. Di Piala Asia kemarin, ia main dengan pakem 4-2-3-1 yang mana itu membuat pertahanan mereka begitu mudah untuk ditembus. Lalu sejak itu, Moriyasu kembali main dengan pakem 3-4-3 yang sesekali tetap main 4-2-3-1 saat di round 2 yang hasilnya luar biasa dan itu berlanjut ke sepanjang round 3 ini. Yang mana artinya, sekelas Jepang yang pemainnya bagus, pelatihnya masih harus bisa fleksibel sesuai sikon. Jadi atas dasar apa? Coach Shin kekeh kepala batu tetap main 3-4-3 ketika itu benar-benar gak bisa jalan. Dan 3-4-3 Coach Shin ketika kehilangan bola, modelannya udah low block. Jadi ketika counter, wajar jarak antar pemain jauh. Meskipun begitu, Moriyasu sendiri tetap memuji kualitas Indonesia yang dirasa hanya butuh waktu untuk jadi tim yang benar-benar siap ke Piala Dunia. Dan apa yang dilakukan oleh Coach Shin, menurut Moriyasu udah bener. Hanya saja ya tadi, jangan keras kepala. Walaupun ia memahami betul tantangan berat yang dirasakan oleh Coach Shin dengan terus masuknya pemain baru sehingga butuh waktu untuk menyatukan chemistry satu sama lain. Saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak ke Piala Dunia. Namun, saya rasa pelatih Shin Taeyong juga harus melakukan tugasnya dengan baik di tengah sempitnya waktu untuk melatih skuad. Kemudian ada pemain yang baru datang. Itu membuat sulit bagi skuad karena waktu berkumpul mereka sempit. Namun, terlepas itu, Shin Taeyong sudah melakukan tugasnya dengan baik. Jika federasi dan pemerintah terus melakukan naturalisasi dan menemukan pemain yang tepat, saya rasa kans lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan. Ucap Moriyasu dikutip dari Kumparan. Masih ini, ya, dan terlepas dari apapun, semoga jadi itu. laga versus Arab besok akan ada perubahan minimal dari cara bermain. Gak melulu bertahan di wilayah sendiri, tapi lebih berani high press. Karena mau main bertahan pun, pastinya ya akan jebol juga. Dan kalau jebol, kita tuh sulit banget cetak gol. Bahkan lewat peluang yang ibaratnya udah 99% gol. Jadi ya udah, sekalian aja main nyerang. Perbanyak ciptakan peluang agar kesempatan cetak gol itu kian besar. Kalaupun kebobolan, selama mainnya rapi, pasti bisa dibalas kok. Dan kami bicara seperti ini ya karena kami yakin pemain timnas Indonesia punya kapasitas untuk itu. Mau main 3-4-3, 3-6-1, 4-5-1, 4-3-3, atau apapun itu. Prinsipnya satu, jarak antar lini jangan kejauhan. Karena di sepak bola modern, itu adalah poin utama yang harus ada dalam sebuah sistem. Dan perihal Kevin Dix, ya kemungkinan besar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sumarji, kalau Kevin ya belum bisa main kayaknya. Maka dari itu, kemungkinan besar yang ngisi posisi Kevin kembali ke Sandy Walsh. Nah, terus soal Eliano gimana? Harusnya dia dapat kesempatan sih. Asli ketimbang Witan, Eliano main besok Arhan, yang sekarang nggak tahu kenapa disulap jadi wing kanan. Ya mendingan coba Eliano lah, main dengan Rafa serta Ragnar sebagai trio depan. Ya mulai dari kiper Martin Pas, trio Rido, Jay Hubner, lalu Sandi dan Verdong sebagai wingback, Ivar dan Tom di tengah, trio Rafa, Eli dan Ragnar di depan. Harusnya sih pede ya, buat main nyerang menggunakan mode 3-4-3, walaupun tetap harus hati-hati karena Arab di bawah Hervé Renard mainnya high pressing dan very direct. Jadi selama kita bisa pegang kendali dengan aliran bola pendek cepat, ya kita bisa menang kok. Dan apakah pemain kita bisa main seperti itu? Ya kenapa nggak bisa gitu loh? Bisa, kami percaya bisa. Karena secara kualitas, mereka bagus kok. Hanya saja potensinya nggak keluar maksimal. Gara-gara apa? Ya disuruh fokusnya bertahan. Giliran counter situasinya sering banget. 1 lawan 2, 1 lawan 3. Intinya kalah jumlah. Ya kalau pemain kita selevel Subasa, Misaki, Hyuga, yang bisa nerobos 4-5 lawan sendirian nggak masalah, kan gitu. Jadi moga-moga aja Coach Shin insyaf dan kembali lagi ke permainan yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Defense rapi, counter rapi, jarak antar lini dekat, dan mudah-mudahan bisa lebih efektif. Ya, itulah kuncinya ya. Mudah-mudahan besok melawan Jepang, melawan Arab Saudi, Indonesia menang loh ya, mendapatkan poin untuk melangkah lebih lanjut lagi di Piala Dunia. Karena mungkin kalau misalnya kalah, makin tipis saja kesempatan Indonesia untuk melangkah lagi
ke Piala Dunia 2026 nanti. Mudah-mudahan Indonesia menang poin banyak dan juga menang poin dan gol banyak dari Arab Saudi besok lur ya. Semoga. Dan dipastikan Eliano dimainkan dan juga Kevin Dick sayang sekali tidak bisa main lur. Tadi gue baca berita di Bolanet. Kalau Kevin Dick nanti jam 12 malam tadi lewat 20 dia sudah terbang lagi ke timnya di Denmark sana lur ya, karena untuk menjalani terapi kaki yang cedera yang dialaminya. Sayang sekali tidak bisa main. Tapi dengan dimainkan Eliano mudah-mudahan lini depan timnas akan semakin tajam dan bisa menciptakan gol melawan Arab besok lur ya. Semoga aja Indonesia menang dan dapat meraih poin di sana dan juga bisa melanjutkan lagi ke jenjang Piala Dunia, ke semifinal Piala Dunia 2026 besok lur ya. Kita doakan mudah-mudahan itu terjadi ya. Oke, sekian reaction dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.